Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pasar dimanapun Anda berada. Lagi-lagi bertemu dengan saya Irsan Halomon Siregar yang selalu memberikan informasi terkini tentang perkembangan seputar pasar induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Inilah informasi yang kami rangkum dan kami jadikan sebagai jendela informasi untuk menemani suasana hangat Anda di malam hari nanti dalam sebuah kabar, yaitu kabar sahabat pasar. Jang, 8 kilo jang. Apa? 8 ya. Lagi-lagi kita mendapatkan informasi dari usaha dagang Sinar Intan di LSH nomor 190 sampai dengan 191. Untuk informasi kentang hari ini di Sinar Intan mulai dari angka Rp13.000 hingga mencapai Rp18.000. Dapat kami informasikan kalau untuk harga yang Rp18.000 ini jenis kentangnya sudah termasuk ukuran kentang jumbo. Lagi-lagi kita mendapatkan informasi dari usaha dagang Haji Asmara. Untuk informasi wortel hari ini, kalau untuk ukuran yang kecil sampai yang sedang mulai dari angka Rp8.000, kemudian ada juga yang di angka Rp6.000. Kalau yang untuk super pilihan mulai dari angka Rp13.000 hingga mencapai Rp14.000. Nah kemudian kalau untuk informasi daun bawang seledri ini masih tetap bertahan mulai dari angka Rp20.000 hingga mencapai Rp25.000. Kemudian untuk informasi daun bawang mulai dari angka Rp14.000 hingga mencapai Rp15.000. Kemudian informasi yang kita dapatkan dari usaha dagang Dua Putra di LSH nomor 93. Untuk informasi call hari ini di Dua Putra. Informasi lebih lanjut kita ke si Akang. Ayo, asap YouTube. Selamat siang, Mang. Selamat siang. Informasi hari ini kalau Melehoy bang, melehoi gimana nih? ada penurunan. Turun lagi? Turun Hari ini berapa, Mang? 6.000 bang. 6.000? Iya. 6.000 paling tertinggi 6.000 nih. Iya, paling tertinggi 6.000 bang. Kalau terendahnya Goceng. 5.000 ya. Mang, nuhun informasinya. Oke. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali lagi. Siap, siap. Kemudian informasi yang kita dapatkan dari usaha dagang Citra Mandiri 2 di LSH nomor 93. Untuk informasi jeruk nipis hari ini, abangku berapa nipis hari ini? Nipis hari ini 15 sampai 13. Peres Beras dari 13 sampai 12. jeruk limau Jeruk limau 25 sampai 20. 25 sampai 20. Abangku terima kasih informasinya. Iya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali lagi. Sehat selalu. Ya. Dari mana aja, Lek? Sampean yang kemana? Lagi-lagi kita mendapatkan informasi dari usaha dagang Pak Harto. Untuk informasi bawang merah hari ini di Pak Harto di LSH nomor 93. Untuk informasi bawang merah campuran di angka Rp30.000. Ya. Nah kemudian kalau untuk bawang merah super pilihan di angka Rp35.000. Untuk bawang merah kupas di angka yang sama Rp35.000. Selamat siang Mas. Ya, Bombay ini piro? Bombay 25, Bombay 25. Kalau bawang putih cutting ada 38, 38. Kalau bawang putih bulat 30, 30. Kalau bawang putih kupas 32, 32 ya. Iya. Nama usahanya apa nih Mas? Hah? Nama usahanya Ude, Berkah, Barokah. Usaha Dagang Barokah. Ya, Dilos Haji Sani. Dilos H. ya. Baik, terima kasih atas informasinya. Ini buat sahabat pasar atau penonton dimanapun Anda berada. Itulah yang disampaikan oleh tadi Pak Haji Soni. Jika ingin berbelanja ke pasar induk dapat bertemu dengan beliau di yang disebutkan oleh beliau tadi. Itu Bombay tuh. Halo Pak Haji Sani.
Jumbe berapa Pak Haji Sani? Nah, kemudian untuk informasi buncis hari ini di Los H seperti biasa. Hari ini di Dua Saudara untuk informasi buncis pilihan itu masih tetap bertahan di angka Rp25.000. Informasi yang kita dapatkan dari usaha dagang Bang Udin, untuk informasi kacang panjang hari ini di Bang Udin, kalau untuk harga gabungan di angka Rp17.000, kemudian kalau untuk harga eceran di angka Rp20.000. Kemudian kita mendapatkan informasi lagi dari usaha dagang Mas Min. Untuk informasi timun hari ini di Mas Min, informasi lebih lanjut kita ke Mas Min. Selamat sore Mas Min. Selamat sore Pak. Mas Min, untuk informasi timun hari ini. Informasi timun hari ini Kerawang. Jual timun Kerawang nih Iya. 12-14. 12.14 Itu pilihan. itu pilihan. Iya. Kalau untuk harga karungannya Mas Min? Harga karungan seperti ini campur nih ya. Iya, 10.000, 11.000. 10.000, 11.000. Iya. Itu yang campur ya Mas Min ya, apa adanya ya. Kemudian kalau untuk kualitas nomor 2-nya ada nggak? Kualitas nomor 2 ada Pak. Tapi masih harga kualitas nomor 2 begini nih ya. Iya, oh seperti itu. Itu ya. Nah, itu berapa Mas Min? 10.000. 10.000 ya? Iya. Mas Min, berarti ini timun mengalami penurunan ya? Ya mengalami penurunan emang. Alhamdulillah ya Mas Min. Alhamdulillah banget. Mas Min, terima kasih atas informasinya nih. Iya, sama-sama. Kacamata boleh itu? Boleh Pak. Nah, kemudian kita mendapatkan informasi lagi dari usaha dagang Mas Yogi. Untuk informasi labu hari ini di Mas Yogi, kalau untuk harga kiloan itu mulai dari angka Rp5.000 hingga mencapai Rp6.000 untuk harga labu siem. Kemudian kalau untuk per buah itu mulai dari angka Rp1.000 hingga mencapai Rp3.000. Nah, kemudian kalau untuk labu acar hari ini di Mas Yogi mulai dari angka Rp15.000, kemudian ada juga yang di angka Rp13.000. Paling tertinggi itu di angka Rp18.000. Kemudian informasi sawi cesim hari ini, informasi lebih lanjut kita ke Mas Roni. Nah, Mas Roni lagi transaksi apa sama langganan nih, kayaknya pembayaran sawi cesim. Seperti biasa, kalau Mas Roni ini kan datang atau masuk kiriman itu di jam-jam segini lah teman-teman. Selamat sore Mas Ron. Sore abangku. Untuk informasi sawi cesim hari ini, Sawi hari ini kalian yang kali 5.000, pilihan yang 7.000. itu aja. Iya benar. Pusing. Mas Ron, terima kasih. Iya bos. Nah, ini cesimnya belum memasuki lapak, lagi bongkar. Informasi yang kita dapatkan dari usaha dagang Mas Wahyu, untuk informasi jengkol hari ini di Mas Wahyu mengalami penurunan. Kemarin mulai dari angka Rp45.000 hingga mencapai Rp50.000. Nah, kemudian untuk hari ini mulai dari angka Rp40.000 hingga mencapai Rp45.000. Informasi yang kita dapatkan dari usaha dagang Mang Daim di Los Penampungan, untuk informasi tomat hari ini di Mang Daim mulai dari angka Rp7.000 hingga mencapai Rp10.000. Nah, lagi-lagi kita mendapatkan informasi dari usaha dagang Mukhtar Kusuma. Untuk informasi jagung hari ini di Pak Haji mulai dari angka Rp10.000, kemudian kalau untuk jagung putren mulai dari angka Rp20.000 hingga mencapai Rp25.000.
Informasi yang kita dapatkan dari usaha dagang Tiga Saudara di Losg nomor 061. Untuk informasi hari ini di Tiga Saudara dapat kami informasikan sampai saat ini belum masuk kiriman. Terbiasa kalau hari Minggu Tiga Saudara ini masuk kirimannya yang pagi sama dengan yang malam. Kemudian untuk yang pagi tadi sudah habis. Kemudian untuk kiriman malam biasanya nanti masuk pukul sebelum maghrib ya. Biasanya ya, tapi telat-telatnya itu sesudah maghrib nanti. Terbiasa informasi yang kita dapatkan dari Pak Yudi seperti itu. Nah, untuk informasi hari ini di Tiga Saudara ada sawi pakcoy, kemudian ada sawi putih, ada selada, ada lobak, kemudian ada brokoli, ada kembang kol, ada selada romen. Nah, yang paling terakhir itu nanti adalah untuk informasi jeruk limau. Nah, untuk informasi saat ini dari Tiga Saudara, untuk informasi sawi putih, kalau untuk harga karungan itu di angka 45 sampai dengan Rp6.000. Untuk harga ecer mulai dari angka 7 sampai dengan 8 paling tertinggi. Nah, kemudian kalau untuk pakcoy di angka yang sama. Kalau untuk harga karungan 456 sampai 78 paling tertinggi. Untuk selada ada yang di angka Rp6.000 sampai dengan Rp7.000 untuk harga karungan. Kemudian kalau untuk harga ecer di angka 10 paling tertinggi di angka Rp12.000. Nah, untuk lobak kalau untuk harga kantongan ada yang di angka Rp7.000, kemudian ada juga yang di angka Rp8.000. Kemudian untuk harga ecer ada yang di angka Rp10.000, paling tertinggi di angka Rp12.000. Nah, kemudian untuk kembang kol ada yang di angka paling tertinggi di angka Rp18.000. Untuk harga ecer kemudian ada juga yang di angka Rp15.000. Kalau untuk harga kantongan ada yang di angka Rp10.000, kemudian ada juga yang di angka Rp7.000. Menyusul brokoli paling tertinggi di angka Rp20.000, kemudian ada juga yang di angka Rp18.000. Untuk harga kantongan ada yang di angka Rp10.000 hingga mencapai Rp15.000. Kemudian kalau untuk buah bit di angka 20 hingga mencapai Rp25.000. Kemudian untuk informasi selada romen ini biasanya di angka Rp15.000. Kalau untuk harga kantongan itu ada yang di angka 8 hingga mencapai Rp10.000. Nah, yang paling terakhir itu adalah jeruk limau. Jeruk limau masih tetap bertahan mulai dari angka Rp20.000 hingga mencapai Rp25.000. Kemudian informasi yang kita dapatkan dari usaha dagang Cahaya Mustika Buana. Untuk informasi rawit merah ori hari ini di angka Rp45.000. Kemudian kalau untuk rawit hijau caplak di angka mulai dari angka Rp38.000 hingga mencapai Rp40.000. Kemudian kalau untuk cabai merah keriting mulai dari angka Rp33.000 hingga mencapai Rp35.000. Cahaya Mustika Buana ya. Nah, lagi-lagi kita mendapatkan informasi dari usaha dagang Mas Egi atau Mas Amar. Untuk informasi cabai merah besar masih tetap bertahan mulai dari angka Rp33.000 hingga mencapai Rp35.000. Nah, kemudian kalau untuk informasi rawit merah panjang ini ada yang di angka Rp38.000, kemudian ada juga yang di angka Rp40.000. Nah, yang paling terendah itu di angka Rp35.000. Begitu juga dengan cabai rawit merah bulat. Cabai rawit merah bulat ini sama dengan rawit merah panjang. Ada yang di angka Rp35.000, kemudian ada juga yang di angka Rp38.000. Paling tertinggi itu di angka Rp40.000. Nah, kalau untuk cabai merah keriting ini tadi saya sudah sebutkan di awal. Kalau harga paling tertinggi itu di angka Rp35.000, kemudian ada juga yang di angka Rp30.000, ada juga yang di angka Rp28.000. Nah, kemudian untuk informasi cabai TW hijau, kalau untuk harga TW hijau hari ini di angka Rp20.000, kemudian ada juga yang di angka Rp18.000. Kalau untuk cabai keriting hijau ada yang di angka Rp22.000 sampai dengan Rp23.000. Paling tertinggi itu di angka Rp25.000.
Nah, kemudian untuk informasi tomat hijau hari ini masih tetap bertahan. Kalau untuk harga karungan di angka Rp5.000 sampai dengan Rp6.000. Kalau untuk harga eceran mulai dari angka Rp7.000 hingga mencapai Rp8.000. Paling tertinggi itu di angka Rp10.000. Nah, kemudian untuk informasi terong pare oyong hari ini masih tetap bertahan ya kalau saya bilang, karena kalau untuk terong Mustang itu masih di angka 12 hingga mencapai Rp14.000 paling tertinggi. Nah, kalau untuk terong jamblang ada yang di angka Rp10.000, kemudian Rp12.000 paling tertinggi. Untuk oyong ini yang fantastis ya, ecerannya ada yang di angka 15, kemudian ada juga yang di angka 18.000. Nah, untuk pare ada yang di angka Rp12.000, kemudian ada juga yang di angka Rp13.000, paling tertinggi itu di angka Rp14.000. Nah, kemudian kalau untuk terong hijau panjang ini ada yang di angka Rp10.000, kemudian ada juga yang di angka Rp12.000. Kemudian menyusul terong bulat atau terong lalap. Terong lalap ada yang di angka Rp12.000, kemudian yang paling tertinggi itu di angka Rp14.000. Nah, tentunya semua itu akan kembali kepada mutu, kualitas, serta varietas sayuran itu tersendiri. Nah, kemudian kalau untuk informasi bumbu dapur hari ini mulai dari Laos sampai dengan daun salam. Kalau untuk Laos itu masih tetap bertahan, ada yang di angka Rp7.000, kemudian ada juga yang di angka Rp8.000. Nah, yang paling tertinggi itu di angka Rp10.000. Untuk kunyit dari Rp10.000 sampai dengan Rp13.000. Kemudian jahe dari angka 13 hingga mencapai 15. Untuk kencur dari angka Rp30.000, kemudian ada juga yang di angka Rp35.000. Kemudian untuk serai ini ada yang di angka Rp10.000, kemudian ada juga yang di angka Rp15.000. Untuk daun salam ini ada yang 2 ikat di angka Rp5.000, kemudian ada juga yang 3 ikat di angka Rp5.000. Kemudian untuk daun jeruk mulai dari angka Rp35.000 hingga mencapai Rp40.000. Abangku, gimana nih informasi kangkung? Kosong lagi, kosong. Kosong. Harganya berapa, Bang? Harga 55. Satu gabung. Ya. Kalau untuk bayam? Bayam 80 sih gabung. Kemangi? Kemangi 30. 30 ya? Daun singkong? Daun singkong 45. 45 ya? Ya, betul. Bang, kemarin nama itunya apa sih? Apa tuh? Nama usaha dagangnya? Hasil sayuran. Hasil sayuran ya? Ya. Baiklah Abangku, terima kasih atas informasinya. Ya. Nah, itulah informasi yang kita dapatkan dari usaha dagang hasil sayuran di dekat parkiran di depan Los Sayuran. Ya. Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Oke. Dadah. Nah, beginilah suasana los parkiran hari ini. Parkiran hari ini memang terlihat parkiran ini agak rada padat ya. Kalau kita bandingkan, ini yang di depan Los Sayuran teman-teman, depan Los Sayuran, kemudian di sebelah Los Penampungan. Parkiran ini terlihat padat. Memang kalau di sini terbiasa memang padat ya, karena kalau saya bilang di sini campuran, artinya pedagang-pedagang juga parkir di sini, kemudian yang berbelanja rumah tangga juga di sini, kemudian yang catering juga parkirnya di sini. Nah, sebenarnya parkiran ini luas ya, artinya luas, di sebelah timur juga ada, di sebelah barat juga ada. Nah, kalau saya bilang, kalau kita menghadap ke jalan raya, ini parkiran ini yang di sebelah kanan ya, kanan dari depannya pasar ini. Kalau kita menghadap ke jalan raya, karena kalau saya bilang ini yang sebelah barat apa timur ya, ini yang saya tidak pahamin. Kemudian yang di seberang sana, kalau sebelah kiri kita juga terlihat tadi terpantau rada padat sedikit lah. Artinya semua berarti berjalan dengan baik-baik saja. Artinya baik-baik saja ini berjalan dengan normal ya. Baik itu pasar tradisional ataupun pasar kecil. Begitu juga dengan para UKM kita. Kalau saya menilai dari sudut pengunjung pasar ini, semuanya berjalan dengan normal-normal saja. Tetapi kalau kita merujuk pada dasarnya ekonomi, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa ekonomi saat ini sedang seperti apa. Semua akan kembali kepada pendapat masing-masing individu.
Baiklah untuk sahabat pasar atau penonton atau pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa nih, saya sekali-sekali meminta kepada seluruh penonton sahabat pasar ataupun yang melihat channel ini, jika channel ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini baru kali ini saya mengatakan yang seperti ini, karena begini teman-teman, saya itu rada sungkan ya untuk meminta like, komen, dan subscribe. Tetapi ya semuanya itu kan tergantung atau kembali lagi kepada penonton atau yang melihat video ini, bermanfaat atau tidaknya semua akan kembali kepada penonton. Nah, semua itu tentunya akan saling bersinergi ya, antara si pembuat seperti saya, kemudian si penonton juga, semuanya akan saling bersinergi masing-masing, saling memberikan keuntungan masing-masing, baik itu secara pengetahuan ataupun moral atau material. Baik, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin itu dulu informasi penutup yang dapat saya sajikan untuk sore hari ini. Masih tetap bersama saya Irsan Halomon Siregar dari Pusat Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali lagi.